Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suci Fatmasari, absen 14 dari kelompok 4. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini yang berjudul Tantangan dan Etika Teknologi Informasi atau TI. Next. Nah, anggota kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Arya Suta Faid El Hawali, absen 4. Yang kedua Diavida Krota Yunin, absen 7. Dan yang ketiga saya sendiri, Indah Suci Fatmasari, absen 14. Dan yang terakhir Nanda Mega Pratiwi, absen 21. Next. Selanjutnya adalah tantangan teknologi informasi atau TI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diavida Krota Yunin, absen 7. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi dari berbagai wilayah dengan waktu singkat. Beberapa contoh dari teknologi informasi tersebut adalah televisi, radio, dan internet, dan lain sebagainya. Teknologi merupakan metode ilmiah yang mempermudah semua aspek dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Semua sarana yang diperlukan oleh makhluk hidup ataupun manusia untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup sudah hampir bisa terpenuhi oleh teknologi pada era sekarang ini. Seluruh dunia telah menciptakan dan mengembangkan teknologi dengan pesat dan sudah tidak bisa lagi terbendung pada era sekarang karena sangat bergantungnya manusia kepada teknologi, termasuk Indonesia yang juga ikut dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi. Dengan adanya teknologi di Indonesia memberikan dampak besar terhadap Indonesia dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Karena teknologi perkembangannya sangat cepat, apa saja yang akan dihadapi oleh Indonesia terhadap era teknologi dan informasi ini. Ada macam tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk menghadapi era teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat dan cepat. Salah satunya yaitu kemudahan di era digital, dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital menyajikan kenyamanan dalam mengakses data atau informasi, namun di sisi lain dapat memicu kompleksitas dan ancaman cybersecurity atau keamanan siber. Hal ini merupakan penting bagi para pelaku usaha dan pemerintah untuk bisa cepat mengidentifikasi, mencegah, dan merespon ancaman siber, sehingga bisa terhindar dari potensi hilangnya data-data penting negara, reputasi perusahaan, dan kepercayaan. Next. Selanjutnya adalah etika teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Indah Suci Fatmasari, absen 14. Nah, etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi yaitu menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk hal yang bermanfaat, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun, menjunjung tinggi hak asasi kekayaan intelektual atau HAKI, dan tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi, etika merupakan sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide informasi
memainkan peranan penting dalam mengumpulkan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Nah, pengertian etika dalam teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar, salah dalam pemrosesan pengumpulan data, penyimpanan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Nah, di sini terdapat etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi dalam menggunakannya, yaitu menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun, menjunjung tinggi atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya pencantuman URI website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Yang selanjutnya yaitu tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak tatap muka secara langsung, dan juga tidak memberikan user ID password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang terakhir yaitu tidak menggunakan alat informasi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu adalah kasus kebocoran dan manipulasi data. Next. Selanjutnya terdapat beberapa artikel mengenai kasus kebocoran data dan manipulasi data. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nandan Mega Pratiwi absen 21. Baik. Kasus kebocoran data penggunaan kembali terjadi pada startup Reddoors dan Softbank mengumumkan bahwa sistem keamanan mereka telah dibobol dan sejumlah data pribadi pengguna berhasil diambil. Reddoors dan Softbank sudah mengirimkan email kepada pengumuman bahwa terjadi kebocoran data pribadi ke seluruh penggunanya, termasuk di Indonesia. Menurut Teguh Aprianto menginformasikan bahwa 5,8 juta data pengguna Reddoors telah dijual dengan harga $2.000 USD atau sekitar 28 juta rupiah. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Reddoors akhir September. Data yang bocor yaitu nama, password, email, nomor HP, dan jenis kelamin, serta foto profil. Dalam email yang dikirimkan kepada pelanggan, CTO dan CEO founder Reddoors, Kunwar Access, mengatakan awal pekan ini mereka menyadari ada insiden yang melibatkan terjadinya akses tidak sah pada sistemnya yang berisikan data pribadi pelanggan. Insiden kebobolan data tersebut terjadi pada pekan pertama September 2020 lalu. Data yang dipercaya bocor itu mencakup tadi nama, alamat email, nomor telepon, alamat, dan detail pesanan. Namun, informasi kartu kredit dan password tidak termasuk dalam data yang dibobol. Next. Di sini Kunwar mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam melakukan investigasi dan peninjauan terhadap sistem IT dan keamanan. Startup pemesanan hotel ini juga mengubah semua kunci akses sistem dan akses kredensial dan mengaktifkan autentifikasi bertingkat. Kami juga meninjau semua parameter keamanan dan terus memantau serta waspada jika terjadi serangan lebih lanjut. Kami juga bersiap untuk mengambil langkah tegas terkait peraturan privasi data di setiap negara, jelas Kunwar. Tidak berbeda jauh dengan Reddoors, startup portal e-commerce Softbank juga mengirimkan pengumuman via email yang memberitahukan kejadian pembobolan data pribadi penggunanya. Meski dalam email tidak disebutkan data apa saja yang dibobol, namun di situs web Softbank Regional Australia menjelaskan data pengguna yang diambil nama,
informasi kontak, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor rekening. Situs tersebut juga terungkap kejadian aksi legal terhadap sistem Shopback terjadi pada 17 September 2020. Setelah insiden tersebut, perusahaan segera melakukan tindakan pengamanan dan penghapus akses ilegal. Shopback mengklaim bahwa kata sandi atau password telah dienkripsi dan informasi kartu kredit dalam keadaan aman. Next. Selanjutnya yaitu adalah solusi, di mana solusi ini akan bisa membantu para pengguna agar tidak terjadi kasus-kasus yang pernah terjadi pada Reddoors tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dia Video Prota Union absen 7. Solusi dari Reddoors yaitu ganti password. Pengguna Reddoors dan Shopback diminta untuk segera mengganti password terhadap akunnya. Kemudian mereka juga disarankan tidak lagi menggunakan password yang sama untuk akun lainnya, seperti media sosial, e-commerce, atau lainnya. Pergantian password sebaiknya dibuat memakai gabungan huruf besar, huruf kecil, dan nomor. Perlu diingat saat melakukan kombinasi ini, jangan ulangi huruf, nomor, dan simbol terlalu berdekatan. Karena password juga harus mudah diingat dan sebaiknya jangan memakai informasi seputar kehidupan pribadi. Nomor seputar kehidupan pribadi seperti tanggal lahir dan sebagainya. Serta hindari penggunaan nama hewan peliharaan atau anggota keluarga. Dan kami menyarankan untuk para pengguna menggunakan aplikasi manajemen password seperti Bitwarden, tujuannya agar akun menjadi lebih aman. Next. Selanjutnya ialah akibat dari kebocoran data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, bersifat Masari absen 14. Nah, para calon customer menjadi ragu untuk daftar di Reddoors karena kasus kebocoran data tersebut dan menjadi waspada juga untuk para pelanggan yang sudah terdaftar di Reddoors. Untuk kerugian yang dialami Reddoors pada saat ini dengan adanya kasus tersebut, yaitu para yang telah dibacakan tadi, karena Reddoors juga sering mengalami kasus serupa. Jadi, untuk para pelanggan saat ini masih waspada akan adanya kebocoran data lagi. Calon customer pun juga akan hilang kepercayaan terhadap Reddoors saat ini. Nah, kebocoran identitas digital dan data pribadi atau kombinasi keduanya bisa digunakan sendiri oleh peretas ataupun penipu maupun dijual di internet gelap dengan harga berkisaran sekitar 7.000 untuk kartu identitas hingga 65 juta untuk paspor. Apabila jatuh ke tangan yang salah atau jelas perbuatan dari hacker, pemilik data bisa terpapar, yaitu pada data pribadi bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan. Ini biasanya dilakukan lewat manipulasi secara sosial dengan mengelabui korban. Misalnya, pelaku pada pengiriman email disertai pesan genting atau manipulatif supaya korban membeberkan data pribadi dan informasi layanan bank pada suatu link atau lampiran. Nah, atau si hacker akan memanfaatkan dan memanipulasi data-data pribadi tersebut dengan menggunakan data ini untuk masuk ke dalam sistem lain atau juga membobol dompet digital seperti GoPay dan OVO. Misalnya saat peretas memiliki nomor pengguna lalu mengirimkan pesan penipuan yang meminta pengguna memberitahukan kode on one time password atau OTP dengan data palsu yang telah dicuri oleh hacker tersebut. Hacker akan memanfaatkan itu untuk menguntungkan dan merugikan si pemilik data aslinya. Peretas data akun media sosial juga bisa digunakan untuk berbagai modus pemerasan secara online. Salah satu bentuk kejahatan adalah pemerasan seksual atau biasanya disebut dengan sextortion. Next. Selanjutnya yaitu adalah cyber
cybercrime yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nanfida. Baik, saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Dari kasus tersebut, dalam tindakan cybercrime yaitu carding atau pencurian melalui internet, dan tindakan ini juga melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Secara tidak langsung, Red Dogs memberikan user ID kepada orang lain atau hacker untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang dimiliki si user ID aslinya dan dapat mengganggu atau merusak sistem informasi pelanggan atau data bisa disalahgunakan oleh si hacker tersebut. Next. Selanjutnya ialah tindakan tidak etis dari kasus Red Doors yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arya Sitafet Ahwali, absen 4. Tindakan tidak etis dari kasus Red Doors. Tindakan yang pertama adalah Red Doors sendiri menggunakan hak akses yang ilegal dan tidak sah kepada pengguna sehingga terjadi pembobolan data. Jadi dengan awalan yang sudah ilegal akan berdampak buruk untuk kedepannya. Yang kedua, Red Doors juga menggunakan dua platform yaitu Red Doors sendiri sehingga terjadi pembobolan data dengan mudah. Banyaknya platform juga memicu hacker untuk membobol data-data yang ada. Next. Yang selanjutnya tindakan etis yang dilakukan oleh Red Doors. Yang pertama, Red Doors menggunakan password yang bagus sehingga informasi kartu kredit dalam keadaan aman dan saldo cashback pelanggan atau voucher yang tidak digunakan juga tidak berpengaruh. Yang kedua, Red Doors dan Shopee melakukan tindakan yang tepat menyarankan pengguna aplikasinya agar mengganti password supaya lebih aman. Next. Selanjutnya yaitu cara antisipasi kebocoran data. Secara hukum, beberapa akademisi berpendapat bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia. Regulasi terkait seperti melalui UU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini terhambat Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting untuk segera direalisasikan di Indonesia. Namun sembari menanti hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah kebocoran atau peretasan data pribadi kita. Salah satu cara terbaik adalah penggunaan sandi keamanan yang kuat di berbagai akun media sosial atau layanan digital lainnya, dengan menggabungkan huruf, angka, simbol lainnya sehingga tidak mudah ditebak. Sandi keamanan pun harus diperbarui secara berskala dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk one time password atau OTP harus selalu dirahasiakan dari orang lain. Penggunaan aplikasi atau password manager yang aman seperti OnePassword atau LastPass juga bisa menjadi opsi. Kita tinggal menghafalkan satu kata sandi utama dan aplikasi akan mengelola data sandi yang sangat rumit dan sudah ditebak untuk berbagai akun yang kita miliki. Kemudian kita harus disiplin menjaga data diri baik milik kita sendiri, keluarga maupun orang lain untuk tidak diumbar di media sosial. Pastikan kita hanya memberi data pribadi pada pihak yang menjamin pengelolaan data pribadi kita dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kita bisa ambil langkah keamanan yang lebih jauh lagi dengan mengaktifkan fitur seperti two-factor authentic atau 2FA, di mana setelah dimasukkan kata sandi, kita memerlukan kode tambahan yang dibuat secara acak dan hanya berlaku sekitar 30 detik. Kini telah banyak panduan di internet bagaimana penggunaan fitur 2FA ini melalui aplikasi seperti Authy atau Google Authenticator. Dengan melakukan perlindungan data diri secara disiplin, kita bisa aman dalam berbagai digital dan risiko data pribadi bisa kita minimalisir. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.